Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan berbincang-bincang santai dengan narasumber kita. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dulu anggota saya, yaitu saya sendiri ada Novika Adha, lalu di sini ada Salma Mahira, ada Aluna Putri dan Randy Saputra, dan di belakang kamera ada Agung sebagai kameramen kita. Dan di sini narasumber kita ada Pak Kepala Sekolah, Pak Haji Dedi Sugianto, SPD MPD. Sebelum ke pertanyaan, kita akan membahas topik yang akan kita bawa dulu. Topik yang akan kita bawa yaitu Spensacis, Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional. Oke, kita ke pertanyaannya saja. Jadi, saya akan bertanya Pak, program apa saja yang dilakukan Sekolah Adiwiyata dan bagaimana SMP Negeri 1 Ciasem mempersiapkan diri untuk meraih penghargaan Sekolah Adiwiyata di tingkat nasional? Terima kasih sebelumnya. Untuk mempersiapkan selaku sekolah adiwiyata, yang jelas kita harus berorientasi dulu kepada visi kita, ya. Dimana kita tahu bersama ya bahwa visi kita itu secara gamblang singkatannya itu adalah reaksi nyata. Jadi religius, berakhlakul karimah, berprestasi, digitalisasi, nah terakhirnya ini nyaman dan tertata. Artinya lingkungan yang nyaman dan tertata. Inilah salah satu visi nanti yang mengacu kepada program sekolah adiwiyata ya. Nah kemudian juga di samping kaitannya dengan masalah visi, ini juga untuk menuju kepada sekolah adiwiyata kita juga harus membentuk tim ya. Tim ini dituntut adanya partisipasi seluruh warga sekolah ya, baik bapak ibu guru, ada tim adiwiyatanya maupun dari siswanya sama. Ini tuntutan dari siswa, bahkan ini karena adiwiyata bukan hanya program yang seketika, tapi program ini harus berkelanjutan ya. Program ini juga harus membudaya, sehingga tulang punggungnya sebetulnya adalah siswa. Jadi ketika siswa itu mau menciptakan lingkungan yang nyaman ya, tertib ya, aman, juga inklusif, ini titik topangnya, ada titik pokoknya itu ada di siswa. Ketika siswa punya kesadaran yang tinggi untuk hidup bersih ya, dengan kebersihannya tentu ya, kebersihan lingkungannya, untuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya terutama alamnya ya, tidak merusak tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya, kemudian juga peduli ketika ada tanaman atau tumbuhan yang butuh pemeliharaan dengan penyiraman air dan sebagainya, dia punya tingkat kepedulian yang tinggi di dalam hatinya. Itu yang menentukan program adiwiyata ini akan terlaksana. Jadi kesimpulannya, untuk mengarah ke program adiwiyata ini, yang pertama kita lihat visinya dulu, sesuaikan kaitannya dengan masalah lingkungan. Yang kedua adalah kerjasama semua tim, semua warga sekolah, guru maupun siswa. Dan yang lebih pokok lagi adalah partisipasi dari siswa ya. Oke Pak, makasih jawabannya Pak. Lalu bagaimana visi dan misi SMP Negeri 1 Ciasem dalam mengimplementasikan program adiwiyatanya? Jelas. Ya. Kalau visinya tadi sudah dijelaskan ya. Ya. Kita kan punya visi reaksi nyata ya. Terutama titik tekannya sebenarnya bukan hanya pada nyatanya lingkungan yang nyaman dan tertata, di sana juga ada karakter, yaitu berakhlakul karimah ya. Kita tahu kan kalau kita berakhlak yang baik, salah satu acuan kita adalah akhlaknya Rasulullah kan ya. Kita tahu bahwa menurut pandangan atau pendapat dari Rasul itu sendiri dalam hadisnya, bahwa kebersihan itu bagian daripada iman gitu ya. Nah, kemudian juga ditambah dengan masalah kita itu sebagai manusia di muka bumi ini sebagai khalifah yang menentukan kehidupan di muka bumi ini, ada kita yang akan memakmurkan bumi, itu ada kita, termasuk juga kita yang akan menghancurkan.
ya. Jadi kita kembali lagi ke visi itu ya. Kemudian misinya bagaimana? Nah, misinya otomatis ya dengan apa eh, saya tanamkan kepada warga sekolah ya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada program Adiwiyata, diantaranya menciptakan lingkungan yang bersih ya dengan kegiatan Jumat bersihnya ya, di samping juga menciptakan budaya bersih pada kita ya. Yang terpenting sebetulnya budaya bersih ya. Kalau misalnya kita melaksanakan kegiatan Jumsi itu hanya sifatnya sewaktu-waktu, pada waktu itu bersih sudah. Tapi kalau sudah membudaya ya, itu sudah tertanam pada diri kita, tidak perlu ada kegiatan secara spontanitas. Ayo kita Jumsi misalnya. Ayo kita laksanakan kebersihan. Dengan sendirinya itu, kalau budaya kita sudah tertanam, kita buang sampah pada tempatnya, sudah tidak ada upaya lagi untuk kegiatan yang spontanitas. Ayo Jumat bersih, karena memang sudah terbiasa, sudah bersih. Kemudian tidak ada lagi kegiatan misalnya Jumat bersih untuk membersihkan kaca. Kalau memang kita sudah sadar, sudah membudaya masing-masing individunya, warga sekolahnya, baik Bapak Ibu guru maupun siswa, setiap hari dengan piket membersihkan kaca dan sebagainya. Pekan atau hari untuk Jumat bersih, Kamis bersih, Senin bersih, itu tidak perlu kalau sudah membudaya. Kemudian juga sudah tidak perlu lagi ada kegiatan yang tiba-tiba misalnya ada kegiatan untuk penyiraman tanaman, bunga. Kalau semuanya sudah sadar, itu dilakukan dengan kehendak hati sendiri, sudah membudaya, kegiatan-kegiatan itu tidak perlu. Jadi intinya untuk misi dari kegiatan program Adiwiyata ini adalah membudayakan hidup bersih dan peduli terhadap lingkungan, termasuk pohon-pohon yang ada di dalam pot dan sebagainya. Itu nggak perlu curling sebetulnya. Kalau budaya kita sudah mengakar kaitannya dengan pola hidup bersih dan peduli terhadap itu. Ya, terus. Oke, tadi jawabannya. Nanti jawab apa pertanyaan selanjutnya bakal ditanyakan oleh teman. Siap, siap. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan SMP Negeri 1 Ciasem untuk menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional ini? Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Ya tentu memang ada prosedurnya ya, ada rambu-rambunya dari pemerintah pusat ya. Nah, dengan berbagai tata caranya seperti pola hidup sehat juga harus dilaksanakan ya. Kemudian juga pola hidup bersih juga, yaitu kembali lagi tadi pada perilaku yang peduli terhadap lingkungan, itu juga harus kita pegang, harus kita laksanakan. Dan yang lebih penting lagi, kerjasama semua pihak. Jadi bukan hanya penjaga yang harus bebersih ya, tapi kita semua, Bapak Ibu guru, staf TU, dan khusus lagi adalah siswa, karena itu menjadi orientasi. Sebenarnya penilaian utama dalam kegiatan sekolah adiwiyata itu terciptanya budaya pada siswa untuk senantiasa dengan pola hidup bersih, pola hidup sehat, peduli pada lingkungan. Di antaranya. Pertanyaan selanjutnya, apa rencana sekolah untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian sebagai sekolah adiwiyata di masa mendatang? Jelas. Yang namanya program sekolah adiwiyata ini bukan program yang sifatnya sementara atau sewaktu-waktu, tapi program ini adalah program yang berkelanjutan ya. Misalnya hari ini kita masuk dalam suatu, itu akan ada tahapannya untuk sekolah adiwiyata. Ada adiwiyata tingkat kabupaten ya, ada adiwiyata tingkat provinsi. Kita semua sekarang kita sedang menuju adiwiyata tingkat nasional. Ada lagi nanti adiwiyata mandiri ya. Nah, dengan melihat kondisi ini, ketika kita sudah menjadi sekolah adiwiyata, otomatis ini harus berkelanjutan, harus kita pertahankan. Minimal ya, kita taikkan grade-nya dari sekolah adiwiyata kabupaten jadi provinsi, jadi nasional, baru mandiri. Nah,
Kalau mandiri ini sekupan puncaknya sekolah adiwiyata. Artinya pola hidup budaya bersihnya itu sudah betul-betul mandiri, tertanam pada seluruh warga sekolah, terutama adalah siswa. Yang jelas ya, sekolah adiwiyata ini harus kita komitmen dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak berhenti sudah bersih, sudah tidak. Atau sudah mendapat misalnya piagam, sudah tidak. Ya, dapat piagam, tidak dapat piagam, nah itu karena sudah ada 2 piagam di kita ya. Ada dari bupati, ada dari gubernur, tinggal kita nanti nunggu dari nasional ya. Nah itu tidak berhenti begitu saja ya. Walaupun nanti misalnya setelah di ujung kita dapat piagam adiwiyata mandiri, tetap program ini terlaksana berkelanjutan, harus tetap dilaksanakan, harus membekas ya. Walaupun ada pergantian siswa, misalnya kalian sekarang memasuki adiwiyata nasional ya. Nah, kalian kan lepas ke SMA. Nah, itu akan dilanjutkan program-program kalian oleh generasi selanjutnya. Ya, sekarang misalnya kelas 8, nanti kan kelas 9 tadi ya selanjutnya. Begitu juga yang kelas 8 ganti dengan kelas 7, kelas 7 udah ganti dengan yang baru, siswa baru. Nah, itulah kelanjutan dari sekolah adiwiyata. Ya. Selanjutnya, bagaimana peran guru, siswa, dan warga sekolah dalam menjaga dan menerapkan prinsip-prinsip sekolah adiwiyata? Nah, ini. So, memang sekolah adiwiyata ini bukan hanya tanggung jawab satu sekolah, bukan hanya tanggung jawab guru saja, bukan hanya tanggung jawab penjaga saja, tapi bukan hanya siswa saja, ya, tapi semua harus bertanggung jawab. Semua harus berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Jika misalnya Bapak selaku kepala sekolah punya tanggung jawab terhadap pelaksanaan kelangsungan program sekolah adiwiyata itu dan kebijakannya ya, dengan aturannya yang Bapak keluarkan ya, dengan misalnya berbagai tata tertibnya yang harus dikeluarkan diterbitkan oleh seorang pimpinan kepala sekolahnya, dengan kontrolnya, pemantauannya ya. Kepala sekolah juga sama harus berperan, tidak kepala sekolah diam saja, itu tidak akan jalan. Bapak Ibu guru sama ya, dengan inovasinya dalam membimbing putra putri bagaimana kita cara melaksanakan program adiwiyata ini secara konsekuensi, biar bagaimanapun siswa itu perlu pendampingan ini oleh Bapak Ibu guru dengan motivasinya. Kemudian penjaga pun punya peran. Ada hal-hal yang bisa dilaksanakan oleh siswa, ya. Ada juga harus dikerjakan oleh penjaga, ya. Kalau tidak mungkin misalnya membersihkan got, ya misalnya, atau toilet apa oleh siswa semua, tidak mungkin. Tapi sebetulnya kalau di salah satu Bapak simak ya, salah satu film itu di Jepang ya, itu anak TK, anak PAUD juga sudah dibelajarkan untuk membersihkan toilet sendiri dan sebagainya, sehingga rasa tanggung jawabnya sebetulnya besar. Tapi kalau di kita budayanya belum sana, nanti orang tua yang marah ketika apalagi anak TK ya, anak PAUD misalnya, anak SD usia dini suruh membersihkan toilet, WC dan sebagainya. Kalau di Jepang itu hal-hal yang sudah terbiasa. Kalau kami lihat nanti misalnya di situs di YouTube dan sebagainya, itu pembiasaan yang sudah biasa di Cina. Efeknya apa? Di sana yang namanya toilet ya, itu betul-betul tidak ada yang terasa seperti di kita misalnya mengeluarkan aroma yang tidak enak. Mereka betul-betul menata sendiri, termasuk juga nilai lebihnya mereka bisa terapkan di rumahnya masing-masing ya. Makanya di luar negeri kaitan dengan masalah kebersihan itu sudah hal yang tidak disangsikan lagi, karena sudah itu tadi yang Bapak katakan, sudah membudaya ini terutama diajarkan ketika sedini mungkin dari kecil ya. Nah kemudian juga bukan hanya penjaga ya, jadi siswa juga punya kewajiban, bahkan yang paling utama kan kata Bapak juga tadi, siswa ya. Siswa itu tulang punggungnya sebetulnya adiwiyata. Di lapangan siswa lah, ketika siswa itu mau membuang sampah, mau menjaga kebersihan, sudah tidak akan ada kegiatan kebersihan lagi ya. Mau misalnya membersihkan, menyiram ketika
buang air ya besar maupun air kecil itu sudah ada tidak masalah lagi. Siswanya dengan rutin setiap pagi dengan piketnya membersihkan kaca jendela, menyiram tanaman, sudah itu sudah merupakan pelaksanaan adiwiyata yang katakanlah tingkatan yang tinggi yang dikatakan dengan adiwiyata mandiri. Jadi semuanya harus terlibat ya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya, ya, Terima kasih Pak. Yang selanjutnya dibacain sama Aluna. ya. Apa perubahan terbesar yang terlihat di sekolah setelah menjadi sekolah adiwiyata, terutama dari segi lingkungan dan budaya sekolah? Jelas yang terlihat ini ya sekolah kita efeknya ya keluar ya otomatis perubahan yang terjadi ya mungkin ini dirasakan kan oleh kita oleh siswa juga ya bukan oleh siswa sebetulnya mereka yang datang ke sini itu akan merasa punya kesan tersendiri untuk SMP 1 ketika ada kegiatan kemarin kan ada lomba bahasa Inggris ya mereka merasakan ini kayak bukan di Pantura katanya termasuk tamu-tamu kemarin yang dari Jakarta deh ini seolah-olah bukan seperti daerah Pantura karena kita memang tercipta suatu lingkungan kan yang rindang ya sehingga menghasilkan suatu kenyamanan ya dan kita tahu bahwa dengan banyaknya pohon di sekitar kita ya suplai oksigen ya yang dikeluarkan dari pohon kan cukup tinggi sehingga terasa nyaman beda kalian sok ada kalian nanti sewaktu-waktu studi banding lah dengan datangi sekolah-sekolah yang ada sekitar lingkungan jangan jauh-jauh dulu yang ada di lingkungan Ciasem misalnya entah Patok Besi misalnya entah Ciasemnya sendiri SMP 2 atau ke SMP 4 atau ke Patok Besi 3 atau ke Belanakan 1 2 itu kalian nanti sewaktu-waktu kalau ada kunjungan ke sana itu akan lain dengan yang kita rasakan di SMP di lingkungan kita itu akan dampaknya itu akan terasa nyaman ya tentu ya nanti akan menimbulkan kan kepada motivasi kita untuk belajar juga tinggi ada sih 1-2 orang ya yang tetap bolos dan sebagainya kalau itu kaitannya memang dengan masalah jiwa di masing-masingnya tapi mayoritas Bapak yakin ya ada 1-2 orang Bapak akui ya tapi mayoritas mereka senang untuk sekolah sini ya dan Bapak lihat juga dari kondisi kedatangan setiap pagi dan sebagainya berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain Bapak kebetulan Bapak orang sini ketika istirahat atau kadang-kadang kan Bapak datang dulu sini ya kemudian jam 7 kurang 5 keluar dulu jemput si ibu nah Bapak suka lihat tuh anak-anak masih pada nongkrong tuh ya di blok balong di pinggir pasar dan sebagainya dan itu tidak ditemukan anak-anak SMP 1 Ciasem nah, otomatis dampaknya hasilnya memberi kenyamanan kepada kita sendiri dan kita merasakan dan kita bangga ketika ada orang lain oh SMP 1 Pak sok bandingkan aja tampilan depan sekolah-sekolah yang ada yang lain kamu lihat aja tampilan depan ya dengan yang ada antara SMP 1 Ciasem dengan yang lainnya dari tampilan depannya kita lebih oke lebih nyaman itu dampak hasil dari program sekolah adiwiyata yang endingnya nanti itu kenyamanan memberikan kenyamanan pada diri kita sesuai dengan visi kita itu lingkungan yang nyaman dan tertata kita relatif rapih ya ada yang perlu dibenahi misalnya kaitan sedikit-sedikit itu wajar sambil jalan ya kita pupuk kita budayakan budaya bersih ya bukan hanya kita spontanitas hari Jumat atau hari tertentu saja, tapi memang kita rutin melaksanakan kebersihan. Dan kita punya prinsip bahwa walaupun sedikit adalah sampah, tetap sampah. Ya, sedikit juga tetap sampah, kelihatannya sarik-suk. Ya. PJ Bupati, pejabat juga yang datang ke sini kemarin, dia melaksanakan kelainan yang ada di sini. Dia kan Subang sekarang sudah mulai panas. Pas lihat di indangnya di sini pada waktu itu kan cuaca sedang panas-panasnya. Tapi pada waktu itu terasa nyaman dibandingkan dengan di kecamatan. Kecamatan kan panasnya bukan main ya. Ketika masuk ke sini dia merasakan suatu hal yang lain. Yang kenyamanan itulah yang dihasilkan dari program adiwiyata itu di antara. Itu ya. Lagi? Selanjutnya
Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh SMP Negeri 1 Ciasem dalam perjalanan menuju penghargaan Adiwiyata di tingkat nasional dan bagaimana tantangan tersebut diatasi? Jadi tantangannya kalau ini sebetulnya ya datang juga dari komitmen kita ya. Jadi kebersamaan kita ya ketika misalnya itu salah satunya ya ada mungkin di antara kita atau bisa Bapak Ibu guru, bisa penjaga, bisa siswa ya, terutama memang yang terbesar siswa. Ketika siswa itu dengan pola hidup di rumahnya misalnya tidak dibiasakan untuk hidup bersih ya, itu juga akan terbawa ke sekolah. Itu tantangannya. Sehingga di sekolah ya bagaimana caranya untuk katakanlah mendidik siswa itu walaupun di rumah tidak terbiasa minimal di sekolah itu terbiasa. Jadi ada tempaan, ada pembiasaan ya. Bagaimana mereka untuk biasa hidup bersih dengan apa? Dengan kontrol dari Bapak Ibu guru, wali kelas, dari bapaknya sendiri ya, mengatasi masalah itu ya. Jadi harus ada pendampingan, harus ada kontrolnya. Ya termasuk juga dengan harus adanya program-program yang sedikit memaksa itu ya. Jadi supaya mereka bisa melakukan kegiatan kebersihan itu dengan program ada Jumat bersih ya. Itu untuk memaksakan supaya terbiasa mereka. Kalau tidak dipaksakan disiplin agak susah juga. Walaupun dalam era merdeka ini kita merdeka untuk menentukan, tapi yang namanya siswa tetap harus ada pengendalian. Kalau merdeka begitu saja ya mereka kayaknya mah bebas terus ya setiap hari tanpa ada kekangan, tanpa ada kegiatan kebersihan, tanpa ada belajar dan lain sebagainya. Tapi tidak semua, itu hanya beberapa peserta didik saja, terutama yang di rumahnya jauh dari pola hidup bersih, pola hidup sehat ya, pola hidup peduli terhadap lingkungan. Tapi sebagian besar insya Allah di kita orang tuanya juga sudah pada ngerti kaitannya dengan masalah kebersihan. Itu ya kali. Selanjutnya sama Randy, Pak. Yang 3. Apa saja program lingkungan yang menjadi unggulan di SMP Negeri 1 Ciasem yang membedakan sekolah ini dari sekolah lain? Program unggulan, jelas kalau program unggulannya ya itu adalah program sekolah Adiwiyata, jelas ya itu unggulan dibandingkan dengan sekolah lain. Ada sekolah lain yang sudah juga di Ciasem, itu sebetulnya dampak dari kita. Jadi ketika kita sudah menjadi sekolah Adiwiyata, SMP 1 Ciasem punya kewajiban untuk menyebarkan ke sekolah lainnya. Ada 2 sekolah yang sudah mengikut kepada SMP 1 Ciasem. Ada SMP 3 Ciasem, ada juga SMP 1 Belanakan. Nah, kebetulan kepala sekolahnya aktif, suka datang ke sini ya, berdiskusi bagaimana menciptakan ya, lingkungan sekolah yang seperti ini gitu ya. Nah, kemudian juga kaitannya dengan masalah program unggulan yang lainnya adalah sekolah sehat ya. Jadi sekolah sehat juga sama kan, bukan hanya dari segi makanannya, pola makannya, juga pola hidup sehatnya kaitannya dengan lingkungan ya. Sehingga kamu akan merasa ini apa ketika kamu berkunjung ke sekolah lain ya yang ada dekat aja. Di sini pola hidup sehatnya itu akan nampak sekali. Mulai kita masuk atau kita sudah disediakan tempat cuci tangan ya. Nah, kedepannya itu akan senantiasa digiatkan ya. Nah, memang kedepannya kita masih kekurangan toilet juga. Jadi tantangan itu bagi Bapak ya toilet insya Allah. Nah, insya Allah kata kedepannya tahun depan itu ada bantuan toilet yang terpisah antara putra dengan putri insya Allah kedepannya. Kebetulan nanti kita sudah ada sudah ada entah nanti kalian kelas 9 ikut merasakan atau tidak ya. Biasanya program itu muncul setelah ini. Nah, ini di bulan-bulan ini biasanya Oktober, November, dan kalian kan hanya sampai April kan? Iya, sudah di end, sudah akhir di SMP 1 Ciasem, tapi nggak apa-apa. Dan juga sudah menanamkan ikut berpartisipasi dalam sekolah unggulan kita, diantaranya
program sekolah adiwiyata, program sekolah sehat ya. Ditambah juga sebetulnya walaupun kaitannya dengan masalah digital ya, itu ada kaitan juga dengan lingkungan, seperti kita kan masuk dalam sekolah penggerak ya. Sekolah penggerak itu tuntutannya adalah sekolah yang nyaman sama ya. Kemudian juga sekolah terakhir kemarin kita adalah sekolah KSRG, itu juga sama arahnya ke lingkungan. Kenapa? Sebab dari KSRG itu lingkungannya lebih global, mengurangi penggunaan kertas dengan digital. Tugas-tugas kita menggunakan digital, IT dan sebagainya, Android, laptop dan sebagainya. Itu ada hal yang berkurang, penggunaan apa? Itu kertas ya. Sehingga dengan berkurangnya kertas, itu berkurangnya juga proses penebangan pohon. Sebab pohon itu adalah bahannya dari kertas itu bahannya dari pohon. Jadi mengurangi penebangan pohon juga ya. Itu berapa juta, berapa ton kertas yang dibutuhkan ya. Itu berapa pohon yang harus ditebang untuk bahan pembuatan kertas. Itu akhirnya sama ya. Jadi bagian juga, walaupun intinya dengan lingkungan itu dua, sekolah adiwiyata dan sekolah sehat, tapi terpaut juga sekolah penggerak, sekolah KSRG-nya atau digitalisasi. Itu ya. Ya. Itu ya. Ya. Lalu apa dampak dari penghargaan sekolah adiwiyata tingkat nasional terhadap budaya dan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Ciasem ini? Dampaknya sangat besar. Di samping kebanggaan kita sendiri ya kita nanti dituntut untuk komitmen dengan label yang sudah kita miliki sekolah adiwiyata, untuk senantiasa komitmen melaksanakan program sekolah adiwiyata itu kaitannya dengan pola hidup bersih secara berkelanjutan ya, pola hidup sehat ya, peduli terhadap lingkungan secara berkelanjutan. Itu dampaknya ya, yang kita rasakan. Kita harus komitmen. Sama itu juga dampak yang lainnya terhadap hati kita, ada kebanggaan ya. Yang lain tidak menjadi sekolah adiwiyata, tidak menjadi sekolah sehat, kita merasakan sekolah adiwiyata dan sekolah sehat ya. Sehingga saya ya lewat kalian berpesan apa yang sudah kita raih itu laksanakan secara komitmen di lapangan ya. Misalnya sambil istilahnya kita mengimbaskan kepada yang lain. Artinya ketika sudah kita bisa mengendalikan diri, buang sampah pada tempatnya, sebarkan virus kalian yang baik itu pada orang lain. Jika ada orang yang membuang sampah, jangan membuang sampah dong, sudah ada tempatnya. Atau misalnya ketika melihat hal yang tidak di lapangan, ada sampah kebetulan sedang tidak dalam proses kebersihan, ya kita sempatkanlah untuk mengungut, sehingga orang lain akan melihat, oh dia akan membagi budaya, akan menjadi contoh bagi orang yang lainnya. Minimal dia akan terusik hatinya ya, tergugah untuk tidak membuang sampah sembarangan jika kita peduli terhadap itu ya. Pertanyaan terakhirnya itu usaha-usaha apa saja yang sudah dilakukan oleh SMP Negeri 1 Ciasem hingga dapat menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional? Jelas, usahanya kita melaksanakan program yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintahan, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup ya. Nah, upaya-upaya yang dilakukan diantaranya tetap ya menjaga kebersihan ya, kemudian juga pemeliharaan tanaman ya, kemudian juga menanamkan budaya pada siswanya, yaitu budaya hidup bersih. Kemudian ada 3 hal juga kaitannya dengan 3R ya, reuse, recycle ya, itu artinya ada satu lagi, ingat nggak? Reuse itu adalah pemanfaatan barang-barang yang sekiranya nanti tidak akan menjadi sampah. Kita membawa tempat minum sendiri ya, itu bagian program adiwiyata yang harus kita laksanakan. Recycle, memanfaatkan barang-barang sampah seperti kan kemarin dalam fashion ya. Nah itu bagian dari program adiwiyata yang
harus kita lestarikan juga. Ada lagi reduce, recycle, satu lagi itu prinsipnya pokoknya 3R itu ya, yang daur ulang ya. Jadi mengolah misalnya sampah misalnya menjadi pupuk dan sebagainya ya, itu hal-hal juga yang disyaratkan kita untuk program-program untuk menuju pada sekolah adiwiyata. Nah itu barangkali sebentar ya. Makasih Pak jawabannya. Oke. Oke, terima kasih Bapak. Sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kami. Kami pamit undur diri. Terima kasih.